Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Milad ke-18 MA Sunan Kalijogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan nikmatnya kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kedua, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul agar puasa berkualitas. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10 sampai 700 kali. Pahala puasa bisa tak terbatas, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila 700 dha'fin." Qala Allah azza wa jalla, illa sawma fa innahu li wa ana ajazibih. Yang artinya setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya. Persis seperti sabda Nabi, "Rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa ju'." Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Nomor 1 adalah ikhlas. Agar berkualitas, puasa kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya, kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yakni makan dan minum dengan sengaja. Jika seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasanya. Muntah dengan sengaja, dan lain-lain. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah dan tidak berdusta. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus. Selama puasa, mereka seharian di depan televisi, memperbanyak main game, dan lain sebagainya. Hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan juga hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan, dan menzalimi orang lain. Mempuasakan tangan
dari menzalimi orang lain, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempuasakan hati dari penyakit ruhyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia, dan sebagainya. Menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran negatif lainnya. Yang keenam, memperbanyak amal solih selama Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal solih pada saat berpuasa, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, salat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Demikianlah 6 langkah agar puasa berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Itulah pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi wattaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.